jam pergantian mata kuliah. Lalu tujuan penelitian saya yang pertama, mengetahui proses pengelolaan penjadwalan perkuliahan di kampus Tim Insan Pembangunan yang sedang berjalan saat ini. Lalu yang kedua, menghasilkan sistem yang dapat membantu proses informasi penjadwalan kuliah. Yang ketiga, menghasilkan sistem untuk mengupdate informasi jam pergantian mata kuliah dan sistem booking ruangan yang kosong untuk pergantian perkuliahan di kampus Tim Insan Pembangunan. Lalu yang keempat, membandingkan kinerja penjadwalan kuliah yang masih kurang optimal dengan sistem yang baru. Lalu kerangka kerja teoritis saya yang pertama, setelah melakukan pengamatan di latar belakang ini, penulis menghasilkan latar belakang masalah, lalu merumuskan masalah apa yang terjadi di kampus tim penjadwalan di kampus Tim Insan Pembangunan. Lalu apa sih tujuan saya untuk meneliti ini? Lalu setelah itu saya mengumpulkan data dengan cara wawancara, terutama wawancara terhadap pihak kampus. Kemarin sudah ketemu Bu Win, tapi langsung disuruh ketemu Bu Nur. Lalu setelah itu, setelah wawancara, saya melakukan observasi atas pengamatan penelitian yang saya lakukan. Setelah itu ditunjang dengan studi pustaka. Setelah itu juga ditunjang dengan teori-teori analisis, perancangan, manajemen penjadwalan, dan perkuliahan. Untuk pemodelan sendiri, saya memakai pemodelan SDLMC atau System Development Life Cycle atau waterfall. Dan pemodelannya saya menggunakan UML, Universal Modeling Language, itu memakai use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Untuk toolsnya sendiri saya menggunakan MySQL. MySQL ini saya gunakan untuk menyimpan database, lalu exam untuk servernya sendiri, untuk PHP, untuk pengkodean, dan browser untuk mencari web atau program yang sudah dibuat. Lalu hasilnya analisa dan perancangan manajemen penjadwalan perkuliahan, dan program penjadwalan perkuliahan berbasis web. Untuk use case yang berjalan, inilah gambaran use case yang berjalan setelah saya melakukan wawancara terhadap pihak kampus. Di sini terdapat 4 aktor. Yang pertama Kajur, kasir, Puket 1, dan ketua. Pertama-tama Kajur menyesuaikan kurikulum. Menyesuaikan kurikulum di sini ada 2, yaitu mengambil kurikulum yang berjalan setiap semester, lalu melakukan perubahan kurikulum setiap 4 tahun sekali. Nah, setelah menyesuaikan kurikulum, barulah Kajur mengajukan kepada Puket 1 dan ketua. Puket 1 dan ketua menyetujui kurikulum yang diajukan oleh Kajur. Setelah itu, kasir akan menginput data jumlah KRS, menginput data jumlah semester, menginput data jumlah pembayaran. Setelah ini, data ini akan digunakan untuk sebagai titik acuan untuk pembentukannya jadwal perkuliahan. Setelah itu, Puket 1 akan membuat jadwal kuliah, lalu menginput data jadwal kuliah di Excel dan diekspor ke e-kampus. Lalu use case yang saya usulkan di sini ada 3 aktor, yaitu mahasiswa, Puket 1, dan dosen. Yang pertama, Puket 1. Puket 1 melakukan login. Setelah melakukan login, Puket 1 akan mengelola data mahasiswa yang daftar akun terlebih dahulu. Setelah itu, Puket 1 bisa ke use case atau tab menu ruangan. Di sini, Puket 1 bisa mengelola ruangan-ruangan. Kan di kampus Tim Insan Pembangunan banyak ruangan ya, Pak. Kayak ruangan 703 atau 200 berapa. Pokoknya banyak ruangan untuk dikelola. Lalu Puket 1 juga bisa masuk ke use case dosen. Nah, di sini Puket 1 akan mengelola nama-nama data dosen yang memberi mata kuliah, dan juga ini juga berfungsi untuk nanti ketika dosen login. Lalu Puket 1 bisa mengelola jurusan atau use case jurusan. Kan banyak jurusan di Sistem Insan Pembangunan, sekarang ada 3, Sistem Informasi, Teknologi Informatika, dan Sistem Informasi Akuntansi. Nah, ini nanti di sini nanti si Puket 1 mengelola data jurusan. Lalu Puket 1 juga bisa mengelola mata kuliah di use case mata kuliah ini. Jadi kan mata kuliah ada banyak, satu jurusan pasti ada banyak mata kuliah. Lalu juga
kelas. Kelas kan seperti kelas 7. Pasti ada kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, dan kelas pagi ataupun kelas malam. Itu bisa dikelola di use case kelas ini. Setelah itu Puket 1 juga bisa melihat jadwal pengganti yang dikelola atau dikelola oleh si dosen yang bersangkutan. Yang pertama, dosen login terlebih dahulu. Tampilan yang pertama akan masuk kelola jam pengganti. Jika ada jam pengganti, si dosen akan memasukkan data jam pengganti. Dan dosen juga bisa mereview jadwal mata kuliah sesuai dengan jadwal yang si dosen mengajarkan. Misalkan Pak Nyoman hanya mengajar 7A sama 7B. Jadi Pak Nyoman hanya bisa melihat daftar mana saja yang Pak Nyoman masuk kelasnya. Lalu mahasiswa, aktor mahasiswa. Mahasiswa ini terlebih dahulu daftar akun. Nah, setelah daftar akun baru dia bisa melakukan login. Setelah melakukan login dia bisa kedua menu atau use case, yaitu jadwal pengganti dan jadwal mata kuliah. Jadwal pengganti ini si mahasiswa hanya bisa melihat jadwal pengganti sesuai dengan jurusannya, sesuai apa yang dia masukkan ketika daftar akun. Dan juga mata kuliah, si mahasiswa ini hanya bisa melihat jadwal mata kuliah sesuai jurusan yang dia ketika daftar akun. Kesimpulan. Yang pertama, proses dan prosedur dalam pengelola penjadwalan perkuliahan masih menggunakan metode atau sistem yang kurang efektif dan efisien. Seperti halnya di sistem e-kampus, mahasiswa masih kesulitan untuk menemukan atau mencari menu jadwal perkuliahan karena terlalu kompleksnya menu yang ada di sistem e-kampus. Lalu yang kedua, bagi kampus sendiri, sistem ini mempermudah untuk pengelolaan jadwal perkuliahan di setiap semesternya. Diharapkan dengan sistem ini, informasi jadwal kuliah dan informasi jadwal pengganti lebih mudah diakses untuk mencari dan dibaca oleh setiap mahasiswa dan dosen. Lalu yang ketiga, dalam pembuatan sistem penjadwalan perkuliahan ini yang dapat menampilkan jadwal kuliah dan jam pengganti, model penggunaan sistem yang digunakan adalah model waterfall atau SDLC atau System Development Life Cycle, menggunakan bahasa pengorban PHP, database MySQL, serta sistem tool yang digunakan adalah OML, Unified Modeling Language, menggunakan use case diagram, activity diagram, square diagram, dan class diagram. Dan untuk pengujiannya saya menggunakan black box testing. Selanjutnya, saran saya diharapkan yang pertama adanya pengembangan lebih lanjut untuk sistem yang saya rancang saat ini. Lalu yang kedua, perlu adanya pengawasan dan pengontrolan dalam melaksanakan sistem ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya. Lalu yang ketiga, agar sistem tetap dalam keadaan baik dan terupdate, maka perlu dilakukan perawatan sistem yang terjadwal. Terima kasih, Pak. Bu. Langsung demo apa gimana, Bu? Mikrofon, Bu. Demo langsung juga boleh. Karena kebetulan sama yang punya kampus soalnya ini, kamu harus bisa. Aduh, Pak. Ya kamu ngatain begini, udah jadwal bentrok. Saya nggak pernah bentrok lagi jadwal saya ini. Wah, udah kadaluarsa. Ini pengalaman pribadi saya sewaktu kuliah offline, Pak. Sering offline udah 2 tahun yang lalu loh. Sekarang udah. Tapi hasil wawancara saya ketemu Bu Nur, begitu Pak. Hasilnya juga pasti ada bentrok juga katanya. Ya, silakan. Kata Bu Bet, silakan demo. Demo aja, ayo demo. Nggak apa-apa, demo aja. Ya, bentar Pak. Sebelum demo nih aplikasi kamu yang buat ya? Bukan sih Pak. Kalau untuk konsep tetap saya. Kalau untuk aplikasi Pak, saya juga dibantu Pak. Ini rancangan basis datanya kamu yang buat atau tim programmermu yang buat? Apa Pak? Rancangan basis datanya yang buat kamu atau tim programmernya? Tim programmernya Pak. Oh. Kalau untuk konsep tetap saya, cuma untuk kayak programmer atau basis datanya kayaknya saya tahu nih yang buatin siapa nih. Soalnya udah halus banget rancangan basis datanya. Oke Pak, masuk ya Pak. Ya. Nah, coba masuk ke aktor Puket 1. Ya. Bisa direkrut nih programmernya ini, masuk ke kampus nih. Tapi masih sederhana Pak.
Ya maksudnya programmernya yang buatin ini. Oh, nah ini setelah Phuket 1 masuk akan digedein munculkan. dikit bisa nggak? Digedein sedikit. Bentar, Pak. Kamu di scroll gedein. Nah, oke. Udah kelihatan ya, Pak? Ya. Ketika Phuket 1 masuk atau login, langsung di sini ada jadwal pengganti yang tertera. Ini sudah saya masukkan terlebih dahulu, ada jam pengganti. Nah, di sini teknologi informasi sama sistem informasi. Jadi di sini sudah ada list, Pak. Jadi ketika ada yang booking ruangan untuk jam pengganti selanjutnya, sudah, oh ternyata ini sudah ada bookingannya. Jadi pasti gitu, Pak, udah ada list gitu. Sistem nolak sendiri atau memang harus ngelihat dulu, oh ini udah ada? Ini si dosennya, Pak, yang mengolah. Dosen yang bersangkutan. Ya, maksudnya itu kan kalau banyak yang request kan panjang itu, bisa jadi berapa halaman. Ya kan? Nah, pada saat saya masukin di ruangan itu jam yang sama, sistem mestinya nolak dong. Sudah terisi di jam dan waktu yang sama untuk ruangan ini. Jangan sampai suruh dosennya harus ngeliatin satu-satu, scroll ke bawah. Ayo. Enggak, biasanya Pak harus ada booking-bookingan antara siswa dan mahasiswa dan dosennya terlebih dahulu, Pak. Seperti kayak jam hari apa, bisanya hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Terus juga tetap kayak kita nanya ke FO-nya atau lewat chat. Yang krusial itu adalah pada saat kita booking. Ya kan? Pada saat booking itulah kita harus menentukan ruangan ini masih kosong enggak. Andai kata masih kosong, lihat dari jamnya kosong enggak, kan begitu kan? Jadi sistem yang sudah yang menuntun kita. Gitu loh. Ya kan? Nah, nanti pada saat kita sudah mengajukan booking, ya kan, pihak FO tinggal menyetujui, ya kan, approve memang kosong. Jangan nanya lagi ke FO. Kan kita nge-request dulu kan. Namanya juga booking, kita request dulu kalau ternyata memang benar-benar tidak dipakai, ya kan. Nah, kadang-kadang kan bisa dipakai untuk internal kampus dan sebagainya kan. Kan begitu. Ya. Jadi sistem harus sudah bisa mengontrol itu. Sistem kan dibuat untuk memudahkan pekerjaan yang mempergunakan gitu. Silakan, next. Masuk ke tab atau use case mahasiswanya, Pak. Nah, di sini si Phuket 1 bisa melihat data atau memproses data dari mahasiswa yang daftar akun. Di sini, nah ini sudah sistem informasi dan teknologi informasi. Lalu di sini, nah di sini mata kuliah. Di sini Phuket 1 bisa mengolah mata kuliah. Mau dicoba atau gimana, Pak? Tambah atau gimana? Ya terserah, silakan kalau cepat. Oke, misalkan kita tambah sistem operasi, logika algoritma. Logika udah ada, Pak. Ya kan enggak, namanya saya nyoba. Kalau masuk berarti salah program. Saya suka iseng, suka nyoba. Nah, masuk kan? Udah. Ya, salah kan? Makanya saya paling malas kalau sering program. Enggak, Pak, emang enggak ada, Pak. Logika algoritma. Simpan, Pak. Simpan nggak? Ya ini, Pak. Simpan kan? Yang tadi di input simpan nggak? Iya, Pak. Berarti ada 2 mestinya dong. Tuh. Kalau ini kan nomor 13. Ya. Nah, karena kamu tidak mempergunakan kode mata kuliah sebagai primary key, tapi kamu pergunakan ID yang notabene kamu adalah secara otomatis tuh counternya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Udah lihat saya basis datanya. Ya, karena saya lebih kayak fokus untuk penjadwalannya, Pak. Ya, makanya harus suruh ngetes begini repot mas saya. Nilainya bagus jadi nggak bagus ntar. Nggak apa-apa sih, Pak. Oke, Pak. Baik. Jadi buat pembelajaran saya juga, Pak. Begitu juga. Oke, saya tak ini ya, Bun tak mau nanya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak sih. Iya, Bu. Ini memang
lagi apa namanya sedang di apa sudah selesai tapi nanti implementasinya mungkin pas UNIPI Pak Nyoman. Oh, garap di Pak Adi sudah selesai kemarin, juga sudah uji coba sebenarnya, tinggal nanti penerapan UNIPI. Nah cuman kemarin pas saya lihat uji cobanya itu memang saya tidak melihat secara langsung ya Pak ya, apakah modelnya seperti apa, kemudian hasilnya bagaimana gitu. Tetapi menariknya kalau ini kan, kalau yang kita lagi bangun itu yang di SIAKAD itu kan penjadwalan secara keseluruhan. Betul. Secara keseluruhan. Nah, kalau yang di Nurain ini booking ruangan atau apa sih? Ya, sebenarnya awalnya penjadwalan, Bu, tapi ini bisa kayak ada jadwal pengganti, jadi bisa ngelis di situ. Termasuk itu. Jadi ini juga jadi ini memudahkan mahasiswa biar melihat sistem apa penjadwalannya berdasarkan jurusan. Jadi misalkan ketika mahasiswa daftar akun, dia sebagai sistem informasi, jurusan sistem informasi, jadi dia hanya bisa melihat sistem informasinya saja, Pak. Ini baru Puket 1, nanti buat mahasiswanya belum lagi nanti untuk melihat jadwalnya. Karena kalau di jadwal itu memang di mana-mana ya semuanya ditentukan oleh pihak kampus ya, tidak bisa mahasiswa menentukan jadwal sendiri. Iya. Jadwal ditentukan, tapi memang ada beberapa mekanisme dari perguruan tinggi lain. Jadwal sudah ditentukan semua harinya, kemudian dosennya nanti ada pemilihan dosen. Saya mau dosennya ada 2 nih, saya mau ikut dosen mana, ada juga yang itu. Nah, tetapi memang rata-rata sudah ditentukan dari hari, tanggal, semua waktu sampai dengan dosennya siapa, mata kuliahnya siapa, mahasiswa tinggal mengikuti. Nah, untuk apa namanya penggantian jam kosong dengan penentuan ruang, apakah ruangannya itu ada atau tidak ya. Nah itu memang lagi ini Pak Nyoman, itu juga satu paket dengan yang dikembangkan di SIAKAD. Jadi nanti terlihat apakah ada ruangan yang kosong dengan kapasitas yang tertera di situ, sehingga mahasiswa nanti yang membooking ruang itu sesuai dengan kapasitas atau tidak gitu kan. Nah itu, nah ini harus disinkronkan ini kalau memang mau dipakai atau dipergunakan sama Bu Nur ya, harus disinkronkan dengan Bu Nur karena memang ini kapasitasnya Bu Nur ini. Ya. Bu Nur dan Bu Yaya dan Pak Supri ketua jurusan. Tapi kalau yang tadi di satu apa namanya tadi kategorinya saja sudah tidak oke, udah nggak match, gimana tuh Nur? Kalau yang untuk mahasiswa mata kuliah itu Bu, saya lebih ke untuk kayak penjadwalannya aja Bu. Misalkan kalau ketika mahasiswa itu hanya bisa menikmati atau sebagai usernya ya, tidak. Iya, mahasiswa itu hanya melihat Bu, hanya melihat daftar-daftar mata kuliah berdasarkan jurusannya saja, sama hanya melihat daftar jadwal pengganti yang diinput oleh si dosen Bu, dosen yang bersangkutan. Ya. Nah, jadi ini kan untuk pengelolaan Bu, namanya manajemen. Jadi ini untuk mengelola, jadi supaya tidak terjadinya bentrok. Kan tadi sudah kita input untuk mahasiswa manajemen manage mata kuliahnya atau jurusannya. Nah, sekarang kita untuk masuk ke penjadwalan. Nah, penjadwal ini misalkan jurusan apa, sistem informasi udah tinggal masukin di sini. Nah, misalkan sistem informasi. Nah, ruangan kan sudah kita input di ruangan mana saja misalkan. Nah, kalau ruangan itu bisa diketahui ruangan itu Anda input, apakah sudah dipakai atau tidak, itu dari mana? Ini Bu, nanti misalnya ruangan yang kosong yang mana, coba cek. Enggak Bu, enggak ada ruangan yang kosong. Saya ngeceknya berdasarkan saya mau menginput ruangan satu persatu. Oh, kurang itu. Mestinya kamu kasih langsung list ruangan mana yang kosong. Kamu harus punya daftar ruangan, tuh masukan saya. Ya, dari semua daftar atau list ruangan itu, ruangan harus diinput dulu. Iya, diregistrasi dulu. Baru dilinkkan dengan yang sudah dipakai di sini plus jamnya. Ya kan? Kalau kamu ngetik, ruangan ngetik,
umpama masukin 201 di enter. Ruangan sudah dipakai. Ketik 202 sudah dipakai, gempor, males begitu kan. Ya. Jadi minimal itu sudah menunjukkan kalau ruangan ini di jam ini yang kosong ini loh ruangannya. Tuh, sistem terus cerdas. Otomatis. Jadi yang terpakai, yang sudah terpakai sudah nggak muncul lagi. Nggak muncul lagi, nggak perlu ngetik, tinggal muncul di list loh, list box. Oh. Kalau ini Pak, saya nambah terus ada pemberitahuan sistem ruangan tersebut sudah dipakai. Iya, gitu, artinya kan kamu harus ngetik satu-satu kan, nyoba-nyoba kan, bener nggak? Atau kamu pilih dulu ruangan mana ya, ke bawah, oh ternyata ruangan 606 kosong, baru lama. Kalau kamu sudah menampilkan di scroll kayak combo box itu diklik, oh udah ketahuan ruangan yang kosong, tinggal menyesuaikan dengan jamnya, kan gitu kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi kayak ruangannya kita harus otomatis gitu Pak. Iya, sama contoh umpama kalau Bu Win ingin mengetahui nih mahasiswa-mahasiswa mana yang sedang cuti, tinggal lihat statusnya. Klik, oh yang cuti sekian banyak 50, umpama ada 20 ini diklik, oh orangnya ini aja yang cuti. Kan gitu kan? Nah, itu udah enak itu. Ya tinggal main klik udah chat nge-report udah enak udah. Nganalisanya udah enak. Ya kan? Oh, gitu. Jangan dipaksa untuk banyak input. Pilih. Oke, masukan lah buat kamu, buat programmer kamu. Jadi kamu punya wawasan analisis gitu loh. Ya, Pak. Ya. Kalau yang tadi apa namanya? Use case-mu coba lihat sebentar. Kembali ke use case. Ya, ini minimize saja. Nah, minimize saja. Karena saya juga tidak ya Pak ya, kan Bu Nur yang ini ya. Nah, siapa tahu kan nanti digunakan. Saya sih kemarin sampaikan ke Bu Nur, mana-mana aplikasi yang dibutuhkan silakan aja mahasiswa yang mengakomodir. Ya kalau memang bagus ini dikembangkan ya nggak masalah sebenarnya. Cuma masalahnya kan bukan Nur Aini yang ngembangin, ada programmernya yang ngembangin. Iya, Pak. Mestinya kamu yang benar-benar ngembangin. Tapi kalau untuk konsep tetap saya sih, Pak. Ya, kamu yang ngembangin. Berdasarkan pengalaman. Kamu punya sumbangsi sama kampus. Nanti kalau itu kan Bu Win bisa ngajuin, oh ini Nur Aini nyumbang program nih. Nah, kamu dapat beasiswa S2 langsung. Amin. Itu. Mana sih use case-nya? Siapa yang aja dapat di situ? Yang diusulkan apa yang berjalan, Bu? Yang diusulkan. Yang diusulkan, Bu. Udah. Udah, Bu. Udah tampil. Sudah nggak bisa digedein ya? Bentar, Bu. Ya. Ini jadi antar Phuket 1 yang menginput sama dosen sama mahasiswa saja, Bu, aktornya. Phuket 1, dosen sama mahasiswa. Jadi Phuket 1 yang mengelola, dosen hanya melihat dan mengelola jam pengganti, lalu mahasiswa hanya melihat jadwal pengganti dan jadwal mata kuliah. Sebenarnya memang sih jadwal di bawah tanggung jawab Phuket 1 ya, tetapi di dalam pelaksanaan yang tahu persis semuanya itu ya ketua jurusan. Makanya ini saya ambil keterlibatan ketua jurusan ada di mana? Karena kan harusnya kan kata Bu Nur ada 3 aktor yang membuat jadwal ini. Phuket 1, Kajur sama ketua. Tapi karena kan karena Phuket, kenapa saya ambil Phuket 1? Karena kan yang Phuket 1 yang bidang akademik, makanya saya ambil Phuket 1. Karena kata Pak Imam juga, aktor itu nggak boleh banyak-banyak. Kata dosen pembimbing materi saya. Aktor itu kan seseorang yang terlibat, orang-orang yang terlibat. Kalau memang banyak yang terlibat, ya boleh. Ya kan? Makanya itulah hasil dari penelitian. Ya. Gitu loh. Sekarang pertanyaan kalau Phuket 1, kamu wawancara Phuket 1 nggak? Enggak, Pak. Karena enggak, diarahin kan? langsung ke Kajur. Nah, ya kan itu kan cerita Kajur. Nah, sekarang kamu tulis di situ Phuket 1. Phuket 1 nggak tahu menau loh. Kecuali kamu Phuket 1 interview, terus turunannya ke Kajur. Kan begitu kan? Nah, itu.
Kamu kajurnya sendiri nggak munculin di sini, padahal kamu interviewnya sama kajur. Peranan kajur nggak ada kayak Bu Win bilang. Karena saya kira jadwal ya, itu Bu, memang ininya ke ini sih ya, walaupun akademik secara tanggung jawab akademik, tetapi yang tahu persis Ya. mata kuliah apa yang dikeluarkan, mata kuliah apa yang ampu per dosen itu memang ketua jurusan. Terus Betul. waktunya nggak ada ya ini ya, dari kelas kelola penjadwalan mata kuliah jurusan dosen. Nah, waktu itu masuk kemana? Kalau waktu kita input sendiri, Bu. Maksudnya jamnya apa gimana, Bu? Jamnya. Kita input sendiri, Bu. Karena saya berdasarkan data dari mata kuliah, jadwal perkuliahan yang lalu. Kalau jadwal kan waktu kan memang sudah pasti, tidak mungkin waktu itu jam 3 sore atau jam ini kan sudah pasti dari jam 9 jam 12. Ya. Nanti jam 7:30 sampai jam 8 kan sudah dipastikan, sebenarnya bisa di-set di sini. Sesuatu yang sudah pasti kamu masukkan ke dalam tabel, tinggal look up, panggil. Oh jam 18.30 sampai jam sekian kan udah jelas itu, Mak. Udah pasti masalahnya itu, kayak mata kuliah kan udah pasti. Jadi masukkan ke dalam master data. Berarti jamnya masih ya, Pak. Oke, cukup kali Pak saya. Ya, cukup Bu. Saya juga cukup. Ya, kayak yang penting cuma masukan-masukan untuk mempertajam di analisa basis datanya aja. Kalau saya suruh testing programnya bisa banyak nemuin masalah juga itu, duplikat. Karena penyusunan normalisasinya untuk mengidentifikasi primary key-nya masih belum pas. Ya kan? Nyatanya logika algoritma suruh masukin udah double bisa masuk. Ya kan? Karena kecenderungannya Terima kasih, Pak, atas masukannya, Pak. Ya, kecenderungan mahasiswa itu kan mempergunakan increase number itu loh. Ya kan? Di increase nomornya biar berurutan 1 2 3, tidak mempergunakan kode dari mata kuliah itu, dari kode dosen. Ya, ini belum coba tes aja nanti Nuraini coba. Input dosen yang sama kamu input. Pasti lolos. Ya, karena mestinya kan dosen itu masukin nomor NIDN-nya. Kalau nomor NIDN nggak mungkin sama. Ya kan? Atau nomor induk karyawan, pasti nggak mungkin sama. Gitu. Ya, perhatikan di rancangan datanya. Oke, saya rasa itu Nuraini, silakan closing. Ya, Pak, terima kasih Pak sebelumnya. Terima kasih Ibu sebelumnya. Saya izin live ya, Bu. Saya tutup, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.